Syifa. Syifa ini ulangi lagi ya sebelum saya melanjutkan. Perlu diketahui bahwa Syifa ini ada 4 bagian ya, 4 bagian terbesar ya, yaitu yang pertama tentang pengagungannya Allah terhadap kadar Nabi kita Muhammad SAW, baik itu perkataannya maupun pekerjaannya. Dan ini ada 4 bab ya. Satu, bab pertama tentang pujian Allah dan penampakannya Allah terhadap agungnya kadar Nabi Muhammad SAW di sisinya. Itu dari sisi Al-Quran ya. Allah menyatakan di Al-Quran tentang keagungan kadar Nabi Muhammad SAW. Bab kedua adalah tentang penyempurnaannya, penyempurnaannya Allah terhadap pencintaan Nabi dan juga akhlaknya. Yang sekarang kita lagi dibahas nih tentang bagian bab kedua. Ada 27 pasal. Itu bab kedua. Ya masih dalam kajian bab kedua. Kemudian bab ketiga tentang hadis-hadis sahih yang masyhur tentang yang menyatakan tentang keagungan kadar Nabi SAW. Bab keempat adalah tentang mujizat yang Allah berikan terhadap Nabi kita Muhammad SAW, termasuk kemuliaannya, kekhususannya dan sebagainya. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua yaitu tentang kewajiban manusia bagaimana memenuhi hak-haknya Nabi. Ini ada 4 bab juga. Bab pertama tentang kewajibannya orang mengimani kewajiban mengimani terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga kewajiban taatnya dan kewajiban ikut sunnahnya. Bab kedua ya tentang melazimkan mencintai Nabi. Bab ketiga adalah tentang mengagungkan perintah Nabi Muhammad dan melazimkan mengagungkannya, berbuat baik terhadapnya. Dan bab keempat adalah tentang hukum baca sholawat dan salawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu bab kedua. Bab ketiga adalah bab ketiga tentang hal-hal yang mustahil yang terjadi pada hak Nabi dan juga Nabi yang lain. Tidak hanya Nabi Muhammad, Nabi yang lain. Kemudian bagian yang ketiga tadi ya, ketiga yaitu hal yang mustahil yang terjadi pada Nabi, hal yang zaid yang mungkin terjadi dan hal yang tercegah. Ada 2 bab, yaitu satu tentang khususian Nabi dari hal perkara agama. Yang kedua adalah kekhususan Nabi dari hal duniawi. Lalu yang bagian keempat adalah menghukumi orang yang mencerca Nabi, mengulangi kadarnya, dan lain-lain. Ada 2 bab nih. Bab pertama tentang penjelasan nas baik itu Al-Quran maupun hadis tentang orang yang mencerca Nabi dan orang yang mengurangi kadarnya kenabian atau mengurangi kadarnya keagungan Nabi Muhammad SAW. Bab kedua adalah hukum tentang orang membenci Nabi dan orang memusuhnya, apa hukumnya. Nah, itu isi kandungan kitab Syifa. Nah, kita sekarang lanjut kepada bahasan kita, yaitu bab kedua dari pasal bagian pertama. Ya. Masuk kepada pasal yang mungkin sudah berapa pasal ya. Mari kita baca pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumhi amin Allah ya rabbal alamin. Paslun ini satu pasal fi husni isyratihi tentang baik pergaulan Nabi Muhammad SAW wa adabida adabna Muhammad SAW wa basti khulqihi dan lapangnya akhlak Nabi Muhammad SAW ma asna fil khalqi bersama dengan bermacam-macam keadaan makhluk. Wa ma husnu isyratihi dan adapun baik pergaulannya Nabi
Wa ada Nabi, wa bastu khuluqihi, dan lapangnya akhlak Nabi SAW ma'asna bil khuluqi, bersama bermacam-macamnya keadaan makhluk, yaitu manusia, ya, bahkan juga makhluk lain. Ya. Fa bihaisu intasyarat bihil ahbaru soihah. Maka dari tempat atau dari sekira-kira atau dari sisi intasyarat yang telah menyebar, tersebar, ya, bihi, tentang baiknya perbuatan Nabi al-akhbaru, oleh kabar-kabar atau khobar-khobar yang sahih, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Aliun, berkata Sina Ali radhiyallahu anhu, dan Allah meridhai kepadanya, biwasbihi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ausa an-nasi sodron. Nabi Muhammad adalah paling luasnya manusia, sodron, dadanya. Wasdaqon nasi, dan paling benarnya manusia, lahjatan, lahjahnya. Lidahnya. Paling benar manusia, lahjatan, lidahnya, ucapannya. Wayanahum, dan paling lunaknya manusia, ariqotan, punuk, bongkolnya, punggungnya. Apa ya, kalau di punggung belakang, punggung kata leher. Itu Nabi itu paling luas dadanya, artinya berlapang dada, ya. Dan paling benar ucapannya, dan paling lunak punggungnya, bongkolnya, atau punuknya kalau dari hewan, ya. Tapi kalau manusia itu di atas pundak, ya. Apa ini kalau ariko itu, ayana ariko itu artinya tidak sombong lah gitu. Dengan siapapun gampang menghormat gitu. Jadi handap asor orangnya teh, ya. Tidak sombong dengan siapapun, itu apa, badannya itu lunak gitu, tidak kaku gitu. Beda kalau orang sombong kan nggak kaku, kan pengennya dihormat gitu kan. Ini tidak. Itu orang yang lunak punggungnya, artinya bisa saja gaya membungkuk, ya, bisa menghormat, bisa tersenyum gitu. Artinya tidak kaku. Wa kromahum, dan paling mulianya manusia, isrotan, pergaulannya. Terpuji semua pergaulan teh, dari pajak ucapan, tindakan, semuanya terpuji. Nah, itu tentang sifat-sifat atau akhlak Nabi, eh, tentang bab kedua, ya, penyempurnaan Allah terhadap khalaqan wa khuluqan. Ya, sekarang kita bicara tentang khuluqannya, akhlak-akhlaknya. Hadasana Abu Hasan telah berbicara kepada kami oleh Abu Hasan Ali bin Musyarab, Ali bin Musyarab al-am an matiu, yang bahasa an mati. Bima azazanihi, pada hadis yang telah mengajar padaku, hi akan hadis. Wa qaratuhu ala ghairihi, dan aku bacakan hadis ini kepada selainnya, Syekh Ali bin Musyarab. Qala, berkata Syekh Ali bin Musyarab, hadasana Abu Ishaq al-Habbal. Berkata kepada kami oleh Abu Ishaq al-Habbal. Hadasana, telah berkata atau mengatakan kepada kami, Abu Muhammad, oleh Abu Muhammad bin Nahas. Hadasana Ibnu Arabi, telah berkata kepada kami oleh Ibnu Arabi. Ini seorang wali, ya. Hadasana Abu Daud, dan telah mengatakan kepada kami oleh Abu Daud. Hadasana, telah berkata kepada kami, kata Abu Daud, Hisham bin Marwan, Muhammad bin Musana, dan Muhammad bin Musana. Qala, berkata Syekh Hisham bin Marwan dan Muhammad al-Musana. Hadasana, berkata kepada kami al-Walid, oleh Syekh Walid Ibnu Muslim, Syekh Walid bin Muslim. Hadasana, berkata kepada kami, kata Syekh Walid bin Muslim, al-Auzai, oleh Syekh Auzai. Sami itu, aku mendengar, kata Syekh Auzai, Yahya bin Abi Kasir. Itu akan Yahya bin Abi Kasir. Yaqulu, berkata Yahya bin Kasir, hadasani, telah bicara kepada aku, kata Yahya bin Abi Kasir, Muhammad bin Abi Rahman, oleh Muhammad bin Abdul Rahman bin As'ad bin Zurarah, an Qais, daripada Qais bin Sa'ad.
Ini Qais bin Sa'ad jadi sahabat. Allah berkata Qais bin Sa'ad, Zarona Rasulullah SAW telah singgah kepada kami oleh Nabi Muhammad SAW. Wa dzakara qissatan fi ariha, dan Nabi menceritakan sebuah kisah di akhir perjumpaan kami bersama Rasulullah SAW. Farawa palama aradal insiropa. Tatkala Nabi Muhammad SAW hendak pergi daripada berziarah kepada Qais bin Sa'ad, qarraba lahu Sa'dun himaron. Kemudian Qais bin Sa'ad menekatkan kepada Nabi Muhammad SAW himar akan sebuah seekor himar keledai. Wa ta'a alaihi bi qatifatin. Lalu Sa'ad bin Qais itu Qais bin Sa'ad ya, atau ya Qais bin Sa'ad atau bin Sa'ad saja ya. Sa'ad meletakkan alaihi atas himar bi qatifat dengan katifah. Ketip ya. Ya semacam hamparan lah di atas bigol ya untuk tempat duduk Rasulullah SAW. Parokiba Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menunggangi bigol tadi ya, himar tadi. Suma qala Sa'dun, kemudian berkata Sa'ad, ya Qais wa Qais. Nah ini kan dua orang ya. Berarti ini Sa'ad mungkin bapaknya, ya Qais anaknya ya. Ya. Qala mana? Suma qala Sa'dun, berkata Sa'ad bin siapa enggak ada nih. Ya Qais wa Qais bin Sa'ad ya Qais. Ishab Rasulullah SAW temani atau tuntun akan Nabi SAW, dituntun tuh bigol itu. Temani maksudnya dituntun ya, karena menyuruh anaknya untuk menemani Rasulullah, artinya menuntun bigolnya atau himarnya. Qala Qaisun, berkata Qais, waqala li Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku. Nah setelah Qais mengalami itu, Qais cerita gitu kan. Nah, di antara Rasulullah SAW berkata padaku, kata Qais, irkab, naiklah gitu, naik barang-barang gitu. Pak itu maka aku segan gitu. Rasulullah menyuruh Qais itu naik bersama Rasulullah di depannya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada Qais, ima antar kaba, apakah engkau mau ikut menunggangi ini? Wa ima antan sorifa, atau engkau pergi saja, gak perlu menuntun aku, menuntun himarnya gitu, menemaniku gitu. Pan sorotul, aku memilih pulang, pergi, kata Qais bin Sa'ad. Papiriyatin dan pada suatu ayat orang yang lain, irekab, naiklah amami di depanku, kata Rasulullah terhadap Qais bin Sa'ad. Pak ibu dabah, kata Rasulullah SAW, berkata, Pak ibu dabah, pemilik hewan, aula lebih utama bi muqaddamiha, di depannya si dabah gitu, kata Rasulullah SAW. Maka menyuruh Qais itu duduk di depan Rasulullah, karena pemilik dabah atau pemilik kendaraan lah ya, itu lebih utama duduk di depan gitu. Ya kita juga kalau kita punya mobil ya, kita punya mobilnya gitu, lalu kita ngajak orang, maka bagusnya ya kita tetap di depan kita, karena itu yang utama adalah yang pemilik mobil. Atau kita misalnya kita tamu nih gitu kan, lalu disuruh naik mobil seorang, maka kita hendaknya orang yang punya mobil itu di depan, gitu. Jangan kita di depan gitu, kita di belakang saja. Ini adabnya ya. Rasul pun begitu. Rasul pun mengajarkan kepada Qais bin Sa'ad, mengajarkan supaya yang punya kendaraan itu duduk di depan. Wa kana Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad SAW yu'alikuhum, menjinakkan mereka, ya, membuat jinak terhadap manusia, wala yunafiruhum, dan tidak membuat manusia lari. Gitu. Wa yukrimu karima kulli qaumin, dan memuliakan setiap
mulianya setiap kaum. Orang yang mulia di setiap kaum. Nah, siapa nih di kaum itu yang mulia dimuliakan ya dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Ya. Kita pun begitu kalau kita ke suatu daerah ya atau kita diundang ceramah misalnya kan. Lalu di situ hadir beberapa orang pemuka kampung ya, maka kita hormati itu yang dianggap terhormat di daerah itu, gitu. Yang dianggap mulia di daerah itu. Kita hormati, kita muliakan. Nah, itu juga kata Rasulullah SAW begitu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yuwallihi dan Rasulullah menguasakan, memberi kekuasaan alaihim atas orang yang dimuliakan di kaumnya itu. Diberi kekuasaan, diberi lahan ke mereka gitu ya. Kita kalau kita jadi presiden, atau kita jadi gubernur atau jadi bupati ya, kita lihat nih di suatu daerah itu siapa yang dimuliakan, dudukinlah dia tuh sebagai pimpinannya gitu. Jangan kita membuat masalah baru di tempat itu gitu kan. Orang menggunakan si A lalu maka kita punya kekuasaan dipilih si B kan gitu sehingga terjadi kekacauan di daerah itu bahaya, berarti kita memecah belah gitu. Jadi kalau kita orang ngerti siapa di situ yang dituakan yang dianggap orang dimuliakan ya pilihlah mereka sebagai yang dituakan yang dimuliakan gitu, jangan milih orang lain. Nah, nanti terjadi kekacauan nantinya. Waya darun nasa dan Rasulullah SAW itu memperingati manusia, nah, memperingati, mensadarkan manusia ya tentang kehidupan bahwa dunia ini adalah tempat ujian, nanti hidup yang benar itu di akhirat. Gitu. Waya tarisu dan Rasulullah SAW itu memelihara minhum daripada manusia. Min gori ayatuya tanpa menjemunyikan an ahadin atas seorang pun minhum daripada manusia. Bisrohu akan manis mukanya. Gak disembunyikan. Apa adanya Rasulullah. Gak disembunyikan. Tidak pura-pura lah gitu ya. Wala dan tidak menyembunyikan akan halaknya. Yang seperti itu halak yang baik. Disampaikan kepada halayak ramai. Wa ta'ahadu dan komitmen. Atau membuat perjanjian atau komitmen. Ashabahu terhadap sahabat-sahabatnya. Artinya sesuai dengan perkataan yang Rasul janjikan ya dibuktikan gitu. Membuat komitmen tentang pergaulan, persahabatan, gitu kan, pertolongan, pembelaan dan sebagainya. Gitu. Wayu'ti dan Rasulullah SAW memberikan kulla julasaihi nasibahu kepada seluruh teman kumpulnya, teman duduknya, nasibahu akan bagiannya. Ya, itu ditunaikan semuanya. Si A memang perlu didahulukan. Si B yang belakangkan. Pokoknya sesuai dengan kadar yang pas, yang tepat gitu. Mendudukan setiap orang itu tepat pada kedudukannya, pada bagiannya. Ya kita kan misalnya kita pimpinan kan di bawah kita kan banyak tuh anak buah kan, ada yang rajin, ada yang tidak kan, ada dekat, ada yang ini, ada yang sabar, ada yang temperamental. Nah, kita itu harus bisa mendudukan tuh kepada teman-teman yang tempat berkumpul kita di teman berkumpul kita. Nah, sesuatu bisa memberikan sesuai dengan bagian-bagiannya gitu, pas gitu ya. Misalnya ada seseorang memang tabiatnya nih calon pimpinan, nah, maka didudukan sebagai pimpinan. Ada orang nih tabiatnya itu cerdas nih gitu kan, ya diberikan ilmu sesuai dengan kadarnya. Contoh kan di dalam sahabat ada ulama-ulama, jadi ulama sahabat ada ulama ada sahabat biasa kan. Contoh misalnya Ibu Mas'ud kan itu kan cerdas tuh, itu diberikan ilmu-ilmu yang bisa dicerna oleh Ibu Mas'ud ya. Seperti Ibnu Abbas ya, itu diberikan tentang tafsir Al-Qur'an gitu. Dan itu semuanya itu sesuai dengan kadarnya ya, sesuai dengan bagian-bagiannya. Pas gitu dengan kondisi para sahabat. La yasabu jalisahu tidak mengira ya teman duduknya anak ahadan akum alaihi minhu. Sesungguhnya seseorang lebih mulia alaihi atas seseorang minhu daripada daripada Nabi. Man jalasahu orang yang ikut berkumpul bersama Nabi. Atau Orobahu atau orang yang mendekat dekat dengan Nabi lihajatin
karena suatu urusan. Sobarahu yang Nabi Muhammad SAW itu bersabar terhadap orang itu. Hatta yakunu huwa al-munsarifa anhu. Sampai ada huwa itu orang, an-munsarifa itu orang yang pergi, anhu dari Nabi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang butuh kepada Nabi, maka Nabi masih dihadapi sampai orang itu selesai urusannya sehingga orang itu akan pergi sendiri. Gak disuruh pergi, gak disuruh udah selesai, udah kamu pergi, nggak begitu. Gak pernah Rasulullah menyuruh pergi, biarkanlah itu sahabat-sahabat orang berbutuh pada Rasulullah itu menyampaikan hajatnya. Nah, setelah selesai hajatnya pasti dia pergi sendiri. Nah, Rasulullah gak pernah menyuruh dia pergi, itu walaupun sudah selesai urusannya. Tapi biarlah orang itu sendiri yang pergi. Gitu. Nah, kita aja kan kalau ada tamu kan kita ada tamu nih. Kadang-kadang kita ada urusan. Kadang kita suka ada perasaan atau ada hal yang mendesak. Akhirnya kita kalau tamu suruh pergi, Pak maaf ya saya ada urusan. Akhirnya tamu itu disuruh pergi. Nah itu enggak Rasulullah. Biar aja mereka pergi sendiri gitu. Tapi kita pun kalau jadi tamu juga harus ngerti gitu kan, harus ngerti kepada Sayyidul Haja, Sayyidul Bait gitu. Jangan kita senang-senang ngobrol, sementara juga Sayyidul Baitnya ada urusan, kita diem aja, nggak ngerti namanya itu. Harusnya kita mafhum, mafhum kalau ada begitu kita pergi sendiri gitu. Kalau kita bertamu ya. Nah Rasulullah begitu, malu kalau menyuruh orang yang pergi, maka biarkanlah para sahabat itu menunaikan hajatnya sampai pergi sendiri. Gitu. Kemudian waman sa'alahu hajatan dan siapa yang meminta kepada Rasulullah akan suatu keperluan lam yaruddahu. Misalnya Rasulullah tidak akan menolaknya. Illa biha kecuali Rasulullah menolakkan biha dengan urusannya, hajat dia itu. Au bimaisurin atau dengan membuat mudah milakau pada perkataan. Kalaupun tidak bisa menunaikan hajatnya, dibuat mudah dengan perkataan, dimudahkan dengan perkataan. Itu. Qad wasi'an nasa bastuhu. Sungguh telah melapangkan akal manusia bastuhu akan oleh kelapangannya, kelapangan dari Rasulullah SAW. Artinya apa nih ya, orang tadi dibuat lapang dadanya dengan perkataan ketika hajatnya nggak bisa tunaikan Rasulullah, misalnya begitu ya. Buhul dan ahlaknya Nabi Muhammad SAW. Pasar lahum abaan. Maka jadilah lahum bagi mereka Rasulullah SAW apa sebagai bapak. Jadi bapak bagi mereka gitu. Karena tadi terlalu mengayomi ya, mengayomi apa tidak pernah mengecewakan, setiap ada hajat ditunaikan. Itu bahkan kalaupun dia nggak punya, carikan jalan keluarnya, bisa aja ke sahabat yang lain yang punya kelebihan gitu kan. Nah, sehingga lapang dada orang yang punya hajat tadi gitu. Dan sehingga dianggap oleh para sahabat, oleh manusia lainnya itu Rasul sebagai bapaknya. Wasaru indahu dan jadilah para sahabat atau manusia Indonesia Nabi bil haqi pada hak sama saja, sama hak. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad menyamakan para sahabat itu punya hak yang sama dengan beliau, gitu ya. Gitu. Bihada dengan ini akhlak ya, dengan ini urusan kesetaraan sebagai manusia ya. Rasulullah nggak membedakan ya, itu sama saja dalam hak-hak manusiaan. Wasofahu Ibnu Abi Halah telah mensifati Nabi Muhammad SAW oleh Ibnu Halah. Qala berkata Ibnu Halah, wa kana ada Imam Bishri. Nabi Muhammad adalah selalu cerah, cerah mukanya, merahmai lah kalau bahasa Sunda mah, cerah gitu ya. Sihlal khuluqi atau sahlal khuluqi, mudah halaknya. Lainal janibi, lunak pinggangnya, artinya fleksibel gitu ya, mau saja gitu untuk hak kebaikan gitu, tidak ada gengsi, nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa segan, pokoknya setiap kebaikan dan penghormatan terhadap manusia itu sesuatu mau gitu, sehingga lunak aja badannya. Laisa bipatin, tidak keras, wala goli dan tidak goli, keras ucapan ya. Wasohobin dan tidak
berteriak suara kencang gitu, berteriak-teriak gitu. Wala fahasyin dan tidak berkata kasar atau fahsya atau keji, berkata keji ya. Wala ayaban dan tidak mencela aib orang. Wala madahin dan tidak memuji. Ya tagofalu yang bisa melalaikan pujian amal yastahi di apa yang tidak disenangi oleh seseorang. Artinya pujian-pujian yang sama, yang wajar gitu ya, yang bisa membangkitkan orang untuk berbuat baik, bukan pujian yang melalaikan orang. Wala yu 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 ya su minhu dan tidak jadikan jadi putus asa gitu dari seseorang. Artinya selalu membuat orang gembira, membuat orang itu optimis gitu kan, tidak membuat orang putus asa. Wa kalau ta'ala maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa bi rahmati minallah, ini surat Ali Imran ya. Wa bi rahmati minallah maka dengan sebab rahmat Allah, maknya ini mazaidah. Mazaidah berarti ini taukid ya, taukid. Berarti eh, penekanan bahwa dengan rahmat Allah sajalah itu ditekankan. Fabima rahmat minallah maka dengan sebab rahmat Allah ada majaidah ini juga bahwa taukid bahwa hanya dengan rahmat Allah sajalah gitu. Lin talahu engkau merasa lunak bagi manusia. Lakun tafadzon jika engkau itu keras, kalau itu kau lebih keras hati, lan fadzu min kholik maka manusia akan lari daripada sisi engkau. Wa qala ta'ala Allah berfirman, "Idfa billati asan", tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Al-ayah ini ayat. Wakana dan Nabi Muhammad SAW yujibu manda'ahu selalu menunaikan orang yang mengundangnya, memenuhi orang yang mengundangnya. Waqbalu tahidayata hadiata dan menerima hadiah. Walakana Quran walaupun hadiah itu berbentuk kaki kambing. Ya, kambing kan kalau kita ceker lah ya, ceker kan kurang ini ya, gitu. Kurang apa, kurang sip lah gitu ya. Wakafiu alaiha dan Rasulullah SAW itu membalas kebaikan alaiha atas hadiah itu. Dibalas lagi hadiah yang lain. Ya kita juga kalau kita dikasih hadiah yang lain itu dibalas gitu, dibalas kebaikannya gitu. Dulu waktu kita kecil ya, waktu kita kecil itu kalau di saya ya dulu di kampung saya itu kalau mau lebaran itu suka kirim-kirim kue, kirim masakan gitu. Saya sendiri suka suka bawa tampan isinya kue-kue kasih ke tetangga. Pulang itu di ini lagi, di di bahanan lagi gitu. Sehingga udah senang-senang mau pulang mau kosong berat lagi diisi lagi sama tetangga-tetangga gitu. Dan itu adalah pengamalan Rasulullah SAW nih di kita dulu. Yang sekarang sudah hilang tuh adat begitu. Sekarang nggak ada lagi. Kalau mau lebaran itu kirim-kirim makanan, kirim-kirim hadiah nggak ada sekarang. Sudah zaman materialisme, hedonisme sekarang, sehingga siapa dulu baik itu ditinggalkan gitu. Padahal dulu kita itu sudah mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW ya, sekarang sudah ditinggalkan. Kalau ini satu saja memang sekalian. Ini kalau dibaca juga panjang lagi ini. Biar nanti yang lain nanti melanjutkan. Di sinilah bacaan hadis atau kitab hari ini ya Asyifa. Dan kita memperoleh manfaat ya bisa mengambil pelajaran dan mengambil ada kesalahan dalam pembacaan terjemahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.